Selamat datang kembali di channel Pegawai Jalanan. Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kalian simak video ini agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan. Selamat menonton. Jauh berabad-abad yang lampau, daratan Asia Kecil atau Anatolia dihuni oleh masyarakat Romawi dan Yunani kuno. Di antara mereka terdapat bangsa Hatti, Huria, Iberia, Lydia, dan Galatia. Bahasa yang mereka pertuturkan pun dulunya masuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa. Akan tetapi pemandangan tersebut kini berubah drastis. Tanah Anatolia kini hampir seluruhnya dihuni oleh orang-orang yang menamai diri mereka sebagai bangsa Turki. Meski sisa-sisa peninggalan peradaban Romawi dan Yunani kuno masih dapat kita jumpai di Anatolia, nilai-nilai yang mengakar di tengah-tengah masyarakat di kawasan tersebut hari ini hampir sepenuhnya Turki, mulai dari bahasa, kesenian, hingga adat istiadat mereka. Perubahan kultur masyarakat Anatolia dari corak Indo-Eropa menjadi Turki seperti sekarang ini tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses asimilasi yang memakan waktu sangat panjang. Para ahli antropologi menyebut proses asimilasi ini dengan istilah Turkification atau Turkifikasi. Sejarah Turkifikasi Anatolia dimulai dari kedatangan bangsa Turki di Asia Kecil pada abad ke-11 silam. Ketika itu Tuhril Bek, sang pendiri Kesultanan Turki Seljuk, ditugaskan Khalifah Al-Qaim dari dinasti Abbasiyah untuk menghambat pengaruh Kekaisaran Bizantium di wilayah utara Kekhalifahan Islam. Melemahnya kekuatan Bizantium di Anatolia Timur membuka jalan bagi orang-orang Turki Seljuk untuk masuk ke wilayah tersebut. Pada tahun 1071, putra Tuhril Bek yaitu Alp Arslan akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Bizantium. Sejak saat itu, Kesultanan Seljuk resmi menancapkan kekuasaannya di Anatolia. Pengaruh bangsa Turki di wilayah itu pun semakin menguat. Pada masa itu, jumlah orang-orang Turki yang mendiami Anatolia tidaklah begitu banyak jika dibandingkan dengan penduduk Indo-Eropa. Akan tetapi, mereka secara bertahap mulai melakukan Turkifikasi terhadap kebudayaan dan bahasa penduduk setempat. Banyaknya orang Kristen yang beralih memeluk Islam juga ikut membantu proses Turkifikasi Anatolia. Orang-orang Kristen yang masuk Islam mulai mengadopsi bahasa Turki dalam kesehariannya. Sementara kebudayaan Yunani yang sebelumnya telah mengakar di kalangan masyarakat Anatolia semakin melemah pengaruhnya dari waktu ke waktu. Ungkap William Langer dan Robert Blake dalam buku The Rise of the Ottoman Turks and Its Historical Background. Pada era Kesultanan Ottoman, proses Turkifikasi menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat Anatolia. Adanya ikatan perkawinan antara orang Turki dan non-Turki melahirkan generasi masyarakat baru di wilayah tersebut. Dengan kata lain, pernikahan menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong terjadinya asimilasi bangsa Turki di Asia Kecil. Bahkan dalam sejarah, mayoritas Sultan Ottoman terlahir dari rahim perempuan berkebangsaan Eropa. Sebut saja Murad I yang beribukan orang Yunani, Beyazid II yang beribukan orang Albania, Osman II yang beribukan orang Serbia, dan Mehmed IV yang beribukan orang Ukraina. Dari 36 sultan yang memegang tampuk kekuasaan Ottoman, hanya 5 orang saja yang beribukan orang Turki asli. Pada tahun 1330-an, nama-nama kota atau tempat di Anatolia telah berubah dari bahasa Yunani menjadi bahasa Turki. Beberapa di antaranya adalah Ankara yang dalam versi Yunani disebut dengan Angora, Izmir disebut dengan Semirna, Iznik disebut dengan Nisea, Konya disebut dengan Iconium, Antakya disebut dengan Antioch, dan Istanbul yang disebut dengan Konstantinopel. Selama abad ke-19, penduduk yang mendiami wilayah Kesultanan Ottoman terdiri dari beragam etnis, antara lain Persia, Arab, Albania, Yunani, Bulgaria, Bosniak, Armenia, Kurdi, Zazas, Kirkasia, Suriah, Yahudi, dan banyak lagi yang lainnya. Bahasa Turki menjadi semacam bahasa pemersatu bagi masyarakat majemuk tersebut, terutama di kalangan istana. Di antara catatan yang bisa digunakan untuk menggambarkan kiprah bangsa Turki dalam membangun peradaban Islam
ialah memoir yang pernah ditulis oleh petualang Muslim, yaitu Ibnu Battuta, dalam bukunya yang berjudul Ar-Rihlah. Saat berkunjung ke Anatolia, ia pernah bertemu langsung dengan penguasa negara tersebut, Orhan, yang juga salah satu peletak Kesultanan Ottoman Turki. Selama 30 tahun Ottoman berada di bawah kepemimpinan Orhan, dinasti ini memiliki karakteristik yang berbeda dari imperium yang ada pada abad ke-20. Kekuasaannya berdiri di atas daratan Eropa dan Asia. Pedesaan dan perkotaan dibangun sedemikian rupa dan mendirikan masjid. Ibnu Battuta menulis dalam memoarnya, Orhan adalah penguasa Turki paling agung dengan jumlah harta, kekuatan militer, dan daerah kekuasaan yang besar dan luas. Ia mendirikan kurang lebih 100 benteng. Ia menyempatkan diri untuk mengawasi benteng-benteng tersebut. Tak jarang ia tinggal di benteng beberapa hari. Budi pekertinya luhur dan ulet, menciptakan stabilitas Kesultanan Ottoman. Begitu pula melebarkan peradaban Islam melalui penaklukan-penaklukan di berbagai wilayah. Deretan penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Turki di bawah Ottoman terhadap wilayah Eropa yang menuai puncak kesuksesan pada masa Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan ke-7 dinasti Ottoman, menyempurnakan misi serupa yang pernah dilakukan pada abad pertama dan kedua Hijriah. Setidaknya tercatat 7 kali misi penguasaan Eropa, yaitu penaklukan Muawiyah dan anaknya Yazid pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tahun 34 dan 47 Hijriah, Sufyan bin Aus pada masa Muawiyah tahun 52 Hijriah, Musalamah saat Umar bin Abdul Al-Aziz berkuasa tahun 97 Hijriah, Hisham bin Abdul Malik tahun 121 Hijriah, dan Harun al-Rashid pada tahun 182 Hijriah. Penaklukan oleh Muhammad Al-Fatih oleh sebagian kalangan dijadikan pembuktian dari hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW bahwa kelak Konstantinopel akan ditaklukkan oleh penguasa dan militer yang tangguh. Rekam jejak bangsa Turki dalam peradaban Islam cukup besar. Rasulullah SAW pernah berperang bersama mereka di beberapa peperangan, seperti Perang Khaybar, meski jumlah mereka tak banyak. Perlahan masyarakat keturunan Turki memeluk Islam, terutama pasca penaklukan Persia oleh Umar bin Khattab, dan jumlahnya kian membludak saat Ubaidillah bin Ziyad, Khalifah dinasti Umayyah berkuasa. Beberapa abad kemudian, Muslim Turki mendirikan rezim yang sangat kuat melalui otoritas kerajaan. 2 dinasti besar berdiri pada masa yang berbeda, yaitu dinasti Seljuk dan Kesultanan Ottoman. Terdapat 3 kerajaan yang didirikan Muslim Turki, tetapi skalanya kecil dan nyaris terlupakan oleh sejarah. Kekuatan militer kerajaan-kerajaan tersebut sangat diperhitungkan pada masa itu. Kelebihan itu menjadi faktor pendukung suksesnya penaklukan Eropa. Sebagian sejarawan lantas mengomentari tipikal dan karakter penyebaran Islam oleh bangsa Turki identik dan dominan melalui peperangan dan peperangan. Hal ini kemudian diduga dijadikan premis mengapa peradaban Islam di wilayah Eropa dan sekitarnya tak bertahan hingga sekarang. Berbeda dengan pola penyebaran Islam di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia misalnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa peperangan merupakan bagian tak terlepaskan pada masa itu, tak hanya dari sisi kerajaan Turki Islam, tetapi juga imperium non-Islam. Perang adalah konsekuensi logis dari upaya penaklukan secara politis yang gagal dalam cara damai. Begitulah sunnah peradaban. Sejarah ternyata mencatat juga kontribusi Muslim Turki membangun fondasi intelektualitas peradaban Islam. Gerakan penerjemahan pemikiran dalam sejarah Islam memang telah diawali sejak dinasti Umayyah dan Abbasiyah, tetapi mencapai puncaknya saat Muslim Turki berkuasa. Kita mengenal Al-Farabi dan Al-Biruni, 2 tokoh pakar filsafat dan matematika keturunan Turki. Keduanya menyumbangkan gagasan-gagasan yang belum pernah diungkap oleh para intelektual pada era sebelumnya. Al-Farabi dianggap sukses mengawinkan rasionalitas filsafat dalam tradisi Yunani agar selaras dengan konsep teologi Islam. Pemikiran briliannya itu menghasilkan harmoni antara 2 kutub pemikiran besar selama bertahun-tahun. Madrasah Nidamiyah yang didirikan oleh salah satu menteri dinasti Seljuk, yaitu Nidam al-Mulk di Baghdad, sangat tersohor. Lembaga ini menjadi contoh perdana bagi konsep ideal sebuah perguruan tinggi Islam. Lembaga ini tidak mendikotomikan antara ilmu agama dan ilmu umum. Itulah sekelumit sejarah tentang Turkifikasi Anatolia dan kontribusi bangsa Turki dalam penyebaran agama Islam di Eropa. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.
Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.